Boy William sempat membahas Ayu Ting Ting bersama keluarganya kala mereka tengah berlibur ke Taipei, Taiwan. Kabar kedekatan Boy William dan Ayu Ting Ting sudah sampai ke telinga keluarga mereka masing-masing. Nenek Boy, Susilawati Muljadi atau yang akrab disapa Oma Lazuardi, lantas keceplosan menyebut dirinya sudah mengenal Ayu karena sang pedangdut pernah main ke rumah. Hal ini tampak dalam episode pertama seri, The Family, Season 2 yang diunggah ke kanal YouTube BW pada Jumat, 10/2. Dalam episode baru tersebut, keluarga Boy termasuk sang oma sedang berlibur ke Taipei, Taiwan. Kala makan malam bersama di sebuah pasar, para sepupu Boy iseng menanyakan soal Ayu ke Oma Lazuardi. Tak disangka-sangka, sang oma mengaku sudah mengetahui hal tersebut dan bahkan sampai dihubungi oleh banyak saudara-saudaranya. "Oma udah dengar berita belum tentang Koko lagi dekat sama siapa?" tanya salah satu sepupu Boy yang bernama Yosi. "Ia tahu beritanya, itu sama si Ayu Ting Ting," sahut Oma Lazuardi yang disambut tawa para cucunya. Saudara Oma telepon semua." "Enggak ada yang enggak telepon." Lebih lanjut, Oma Lazuardi mengaku mendengar berita tentang kedekatan Boy dan Ayu setiap malam. Mendengar hal tersebut, Boy sendiri kaget. "Gue aja baru tahu kalau Oma gue baca-baca berita like, damn, he don't know what she's thinking. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan," ujar Boy. Dalam kesempatan tersebut, Boy sempat bertanya apakah sang oma mengetahui lagu-lagu Ayu. Sayangnya, Oma Lazuardi mengaku tidak tahu lagu sang biduan. Ketika Boy bertanya apakah Oma Lazuardi mengetahui wajah Ayu, barulah sang nenek keceplosan menyebut penyanyi itu sudah pernah main ke rumah. "Tapi Oma tahu mukanya. Ayu, kayak apa?" tanya Boy. "Tahu, kan udah pernah datang 2 kali ke rumah," jawab Oma Lazuardi. Mendengar jawaban sang oma, para sepupu Boy pun tampak kaget. "Oh, diam-diam," kata salah satu sepupu Boy. Nenek Boy William tetap pada pendiriannya ingin semua anak cucunya menikah dan memiliki keluarga bahagia. Ia juga punya pendapat lain tentang keturunan kandung atau darah daging sendiri. Boy William memiliki cara pandang berbeda dengan sang nenek, jika bicara tentang pasangan. Boy mengatakan kalau ia tidak perlu menikah, tapi tetap bisa punya anak. Sedangkan sang nenek bersikeras meminta agar cucu-cucunya menikah dan memiliki keluarga bahagia dengan adanya pasangan serta anak. "Gini Oma, bukannya ngebantah. Tapi di zaman sekarang, banyak anak-anak yang sekarang bisa hidup tanpa pasangan karena teknologi udah luas dan kita udah semakin canggih, kita udah semakin pintar. Kadang-kadang dengan adanya sebuah pernikahan. Ini I'm not speaking buat semuanya, kalau ada yang mau marit ya nggak apa-apa," tutur Boy William. Pernyataan Boy itu pun disetujui oleh sepupu-sepupunya. "Sometimes nggak perlu diribetin dengan adanya komitmen gitu loh, Oma." "Ya nggak sih? Tuh, cucu Oma semua pada setuju," sambungnya. Mendengar penuturan Boy, sang nenek langsung membantah. Ia tegas ingin meminta cucu-cucunya menikah untuk memberikan keturunan. Di momen inilah, Nenek Boy William tegas mengatakan kalau dirinya enggan mengakui cicit yang bukan darah dagingnya sendiri. "Tapi nggak bisa begitu juga. Orang tua kan ngarepin keturunan," kata Oma Lazuardi. "Keturunan kan bisa dibikin," sahut Boy William. "Nggak bisa, lain itu mah." "Lain? Itu bukan darah daging sendiri," jawab sang oma kekeh pada pendiriannya. Boy lantas menjelaskan jika seseorang tetap bisa memiliki anak kandung tanpa harus melahirkan atau mungkin memiliki pasangan.
Misalnya menggunakan teknik bayi tabung atau ibu pengganti. Darah daging. Kita emang kalau bikin keturunan sendiri emang bukan darah daging? Tanya Boy memastikan kepada sang nenek. Bukan. Kalau dibikin-bikin mah bukan, balas sang nenek. Menurut nenek Boy William, keturunan hanya akan disebut kandung jika cucu-cucunya menikah. Anak yang dilahirkan harus dengan status kedua orang tuanya yang menikah. Selain itu, maka cicit yang dilahirkan tidak akan dianggap sebagai darah dagingnya. Misalkan ada cucu nggak nikah tapi punya anak, nggak mau diakui anaknya lah. Bukan cucu oma. Itu nggak boleh kayak gitu. Semua orang itu harus berumah tangga, punya masa depan, tegas sang oma. Boy dan para sepupunya pun tak bisa memaksakan pemikiran mereka kepada sang nenek. Mereka pun paham karena sang nenek lahir dan hidup di era yang semua orang masih diwajibkan untuk menikah. Kayaknya dia juga kurang tahu deh surogesi. Ibu pengganti, artinya bayi tabung itu gimana cara kerjanya, kata Yosi, sepupu Boy William. Kayaknya iya sih, sahut Ika, sepupu Boy yang lain. Iya, soalnya dia bilang kalau misalnya kita ngelakuin itu bukan anak kita. Susah kali ya, beda generasi, timpal Alia, sepupu Boy juga. Oma tuh pikirannya masih yang kayak orang tua, harus marit baru punya anak. Kalau zaman sekarang kan, lu bisa sendirian tapi punya anak, ya dengan segala cara itu, tandas Yosi.